dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz, Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya baju Keren sekarang koko, nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kembali saya Bayu Oktara tentunya bersama kru Metro TV dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang, menjumpai Anda untuk sama-sama kita gaspol memperdalam ilmu agama, nggak pakai rem-rem, hanya di sini di Gaspol Sahur. Satu kebahagiaan buat kita, sudah hadir juga bersama Ustadz Dasat Latif yang akan memberikan petuah buat kita semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine. Wih. Good morning everybody. Oke, ini ibu-ibu saya lihat ini mama-mama semua ya. Mama-mama Masya semangat Allah. semua. Cantik-cantik semua, Masya Allah. Iya nih. Glowing, Masya Allah. Glowing. Ada juga misalnya sudah pakai gigi palsu. Itu ibu-ibu, Masya Allah. Ini karena pesertanya banyak mama-mama, kita akan berikan informasi tentang mama yang hebat. Ya, Yaitu Bu, Al-Quran itu lebih dari setengah isinya berkisah, betul. bercerita. Cerita tentang masa lalu, cerita tentang Fir'aun, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Lut, tentang Nabi Sulaiman, tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah. Kira-kira apa sih tujuannya Allah bercerita tentang masa-masa lalu? Untuk apa Allah cerita tentang sejarah-sejarah yang sudah selesai? Nah, tujuannya juga dijelaskan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran buat kalian. Maka pada kesempatan ini saya juga akan berkisah sisi kehidupan Ummul Mukminin, ibunya orang Islam yang sampai digelari ibu para kita ini orang Islam.
Ya. Nah dia sampai sangat dicintai oleh Nabi. Bayangkan, begitu dicintanya Nabi, sampai Nabi berduka waktu wafat, beliau katakan apa? Barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Bayangkan, begitu cintanya Nabi, sampai Nabi katakan kalau ada perempuan meninggal, suaminya mengenang kebaikannya, duka terus, ciri-ciri penghuni surga itu. Jadi ibu-ibu kalau besok-besok lebih dulu Ki meninggal toh? Lebih dulu, iya. Mau kemana pasti Ki mati bu? Toh? Meninggal, suami tak menangis terus mengenang kebaikan tak. Setiap hari dia ingat lagi, kasih tahu anaknya, nak mamamu itu baik betul sekali. Meskipun suka ngomel, tapi itu ngomelannya membuat saya bahagia. Ya kan? Oh itu ciri-ciri penghuni surga itu kalau begitu bu. Tapi kalau ibu meninggal, sebaliknya langsung suami tak masuk kamar berteriak, merdeka. Astagfirullahaladzim. Tuh ya. Nah sekarang sampai Khadijah itu begitu cintanya Nabi kepada Khadijah. Nabi sudah tidur bersama istri termudanya, Aisyah. Nabi tidur, bayangkan bu, tidur bersama Aisyah. Nabi justru bersabda, sepertinya ada telapak kakinya terompahnya Khadijah. Bayangkan ibu, kalau sama ki suami tak baru perempuan lain sebut. Wow, mengamuk tengah malam lagi bu. Ya toh, ternyata Aisyah juga begitu. Aisyah, jadi perempuan itu fitrahnya cemburu. Aisyah juga cemburu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya Khadijah? Masa saya kau temani Khadijah yang kamu ingat? Apa sih kelebihannya Khadijah? Kamu nikahi dia sudah 2 kali janda. Apa sih kelebihannya Khadijah? Dia lebih tua darimu. Saya kau nikahi dalam keadaan perawan. Masih muda lagi. Lalu Nabi bersabda, ya Khumairah, kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Perempuan pertama yang beriman kepadaku Khadijah. Ketika orang tidak ada yang mau lagi bekerja sama dengan saya, Khadijah habis hartanya untuk membantu saya. Ketika orang melecehkan saya, Khadijah lah yang tampil membela saya. Nah, bagaimana kisahnya Khadijah? Suatu ketika nih, saya sampaikan ceritanya, Mas Bayu. Siap. Itu suatu ketika sudah mulai sakit. Khadijah. Siti Khadijah. Sudah mulai sakit. Ya, kira-kira kalau sekarang detik-detik menghadapi sakaratil maut. Lalu Khadijah panggil anaknya. Fatimah, sini dulu nak. Iya mak. Ada itu serbannya bapakmu yang selalu dia pakai terima wahyu. Tolong mintakan saya. Saya malu minta, takut kak juga. Tolong kau minta. Allah Karim. Apa kata Fatimah? Mak, kita lalu mau minta. Kenapa bukan mama yang minta langsung? Apa kata Khadijah? Saya malu minta nak. Takut saya juga sama bapakmu. Allah Karim. Kira-kira masih ada perempuan begini sekarang? Minta ke suaminya kira-kira masih. Malu minta sama suaminya. Bukan minta, culi. Allah. Ayo. Kalau ibu-ibu zaman sekarang udah pokoknya aku mau sekarang. Nah sudah. Kalau Siti Khadijah gak begitu ya Pak Ustaz? Rumahnya itu Khadijah, rumahnya Rasul itu kan kecil bu. Ya. Jangan bayangkan dindingnya seperti ini. Nah, lalu Nabi mendengar dari balik dinding, dari balik kamar. Nabi dengar. Dia datangi istrinya. Ya Ummul Mukminin, habis hartamu untuk bantu saya. Itu Khadijah bu, sebelum menikah dengan Nabi, 2/3 barang-barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. Kaya itu Khadijah bu. Bangsawan, janda, pengusaha, terkaya di Mekah. Lalu datang Nabi. Khadijah, habis hartamu untuk bantu saya. Untuk bantu umat Islam. Untuk bantu dakwah. Masa ini serban jika kamu minta kamu malu. Saya malu ya Rasul, saya tidak mau merepotkan kamu. Lalu Nabi menyampaikan, ya Khadijah, Ummul Mukminin, ada salam dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Karena Jibril tidak boleh berbicara langsung kepada Khadijah bu. Jibril itu hanya boleh bicara langsung kepada Nabi dan Rasul. Nah, maka pakai perantara. Ya Muhammad,
sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Masya Allah. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Cukup sampai situ? Tidak. Lalu Khadijah lagi, Jibril menyampaikan lagi kepada Muhammad. Ya Muhammad, sampaikan pula kepada Khadijah, Allah telah menyediakan istana dalam surga. Sudah surga, ada lagi istananya. Allah Karim. Sudah surga, ada lagi istananya. Sampaikan kepada Khadijah, Allah telah menyediakan istana buat Khadijah yang terbuat dari mutiara. Ibu tahu mutiara? Tahu mutiara? Tahu pasti Pak Ustadz. Ada mutiara teh Bu? Alhamdulillah. Saya banyak ada mutiaraku. Mutiara hati. Waduh. Siapa Ustadz? Mamanya Ece. Sama Ece. Mutiara. Ibu tahu mutiara perhiasan. Ya kan? Kenapa sih Allah tidak mengatakan istana yang terbuat dari emas, istana yang terbuat dari jamrud, istana yang terbuat dari berlian? Tidak. Kenapa mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Apa sifatnya mutiara? Tahu mutiara Bu toh? Dia hidup di dasar laut. Ya kan? Masuk pasir di perutnya. Mutiara gambar, bayangkan misalnya tude, compa, kerang. Bayangkan misalnya itu, kan lembut itu dagingnya Bu toh. Tiba-tiba masuk pasir. Bayangkan nih, anggap saja mata masuk pasir. Kelilipan. Perut mutiara yang sangat lembut masuk pasir. Bayangkan betapa sakitnya. Lalu itu mutiara dia tutup cangkangnya. Dia tutup. Sudah itu dia buka. Yang tadinya pasir keluar apa? Mutiara. Itu sifat mutiara. Itu sifatnya Khadijah Ummul Mukminin. Apa? Tidak pernah dia pergi cerita kejelekan rumah tangganya ke orang lain. Tidak pernah dia cerita berkeluh kesah terhadap masalah hidupnya kepada orang lain. Ini pelajaran buat kita. Ibu-ibu sekarang masalah ada sedikit curhat. Curhat di mana? Di Facebook. Di medsos. Nah, bagaimana kisah selanjutnya Khadijah? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, jangan kemana-mana sahabat Dasat, kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.